Jumat malam, 24 April 2026. 31.000 penonton memenuhi Gelora Bandung Lautan Api. Di atas lapangan, Persib berjuang keras melepaskan 29 tembakan, namun pertandingan berakhir imbang dengan 0 gol. Tapi yang membuat malam itu dibicarakan seluruh Indonesia bukan soal skor atau peluang yang terbuang, melainkan sebuah kain putih yang dibentangkan di tribun utara. 3 kata, Shut up KDM. Pesan itu tidak ditujukan kepada lawan, apalagi kepada wasit, melainkan kepada Gubernur Jawa Barat sendiri. Konteksnya bermula beberapa hari sebelum laga. Gubernur Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa Menteri Perumahan Marwarar Sirait akan memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah sebagai bentuk dukungan pribadi. Sebelumnya, pada Mei 2025 saat Persib juara, KDM juga mengumumkan pemberian bonus serupa. Penting untuk dicatat, uang itu bukan dari APBD, melainkan dana pribadi yang secara hukum tidak melanggar aturan apapun. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti bentuk dukungan biasa, namun sebagian bobotoh melihat sebuah pola. Mereka memegang prinsip bahwa nama Persib tidak boleh menjadi bagian dari narasi siapapun, sekalipun narasi itu positif. Menariknya, KDM merespons spanduk tersebut dengan mengucapkan terima kasih, menjadikannya pengingat dan menegaskan bahwa Persib adalah klub profesional yang tak boleh dibawa ke arah politik. Dua pihak yang berbeda bermuara pada satu kesimpulan yang sama. Persib bukan panggung siapapun. Dari mana keyakinan sekuat ini lahir? Jawabannya tidak ada di dalam stadion, tidak ada di kolom komentar media sosial, tidak ada di pernyataan resmi siapapun. Jawabannya ada di sebuah keputusan yang dibuat puluhan tahun lalu di saat Persib berada di titik yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun yang mencintainya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita perlu terbang sebentar ke Jerman. Karena di sana ada sebuah sistem yang sudah puluhan tahun menjawab pertanyaan yang sama. Bayangkan kamu penggemar sepak bola di sana. Klub kesayanganmu sudah ada sejak kakekmu masih kecil. Lalu suatu hari, datang seorang miliarder. Ia ingin membeli klubmu, menguasainya, mengubahnya sesuai keinginannya. Di Indonesia, itu bisa terjadi, dan sudah sering terjadi. Tapi di Jerman, ada satu aturan yang membuat skenario itu hampir mustahil. Namanya aturan 50+1. Cara kerjanya sederhana. Tidak peduli seberapa kaya investor yang datang, tidak peduli seberapa besar uang yang mereka tawarkan, supporter klub harus selalu memegang lebih dari separuh hak suara, 51% minimal. Artinya, tidak ada keputusan besar yang bisa diambil tanpa persetujuan komunitas yang sudah mencintai klub itu jauh sebelum uang besar datang. Hasilnya, bisa kamu rasakan langsung. Harga tiket pertandingan di sana adalah yang paling terjangkau di antara semua liga besar Eropa. Stadionnya hampir selalu penuh, dan tidak ada pemilik yang bisa tiba-tiba memindahkan klub ke kota lain demi keuntungan bisnis. Karena klub bukan milik investor, klub adalah milik penggemarnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Persib punya aturan seperti itu? Secara tertulis, tidak ada. Tidak ada dokumen resmi. Tidak ada regulasi federasi yang mewajibkannya. Tapi yang terjadi di Bandung selama puluhan tahun menghasilkan efek yang persis sama. Dan ceritanya bermula dari momen ketika Persib hampir tidak ada lagi. Tahun 2009, kurang dari 1 bulan sebelum kompetisi dimulai, Persib tidak punya uang, tidak punya sama sekali. Persib hidup dari uang pemerintah daerah, uang pajak rakyat yang dialirkan setiap tahun untuk membiayai klub, dan semua orang sudah nyaman dengan sistem itu. Sampai pemerintah pusat memutuskan, cukup, uang negara tidak boleh lagi masuk ke klub sepak bola profesional. Bagi Persib, ini hampir menjadi akhir dari segalanya. Di titik paling gelap itulah, satu nama muncul. Seorang penggemar Persib sejak kecil yang sudah lama pergi merantau ke dunia bisnis internasional. Ia tidak datang sebagai politisi, tidak datang sebagai pejabat, ia datang sebagai orang yang tidak rela melihat klubnya mati. Dan yang paling penting, ia tidak butuh Persib untuk kepentingan apapun. Ia sudah punya segalanya, uangnya sendiri, bisnisnya sendiri, namanya sendiri. Tanggal 9 September 2009, PT Persib Bandung Bermartabat resmi berdiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Persib bukan lagi bergantung kepada siapapun yang sedang berkuasa di kantor pemerintahan. Dan inilah yang mengubah segalanya.
Tapi uang dan struktur hukum hanya bisa melindungi sejauh tembok yang bisa dibangun. Yang membuat Persib benar-benar berbeda bukan ada di dalam dokumen perusahaan manapun, ia ada di tribun. Bayangkan kamu punya miliaran pengawas. Mereka tidak digaji, tidak ada kantor, tidak ada seragam. Tapi mereka selalu ada dan mereka tidak pernah diam ketika ada yang tidak beres. Itulah bobotoh. Oktober 2017, Persib terpuruk. Ribuan bobotoh berjalan dari Gor Saparua menuju Graha Persib di Jalan Sulanjana. Bukan membawa kerusuhan, mereka membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi manajemen yang tidak becus. Kertas berisi 5 tuntutan tertulis. Pertanggungjawaban, transparansi, dan satu hal yang paling penting, pengakuan bahwa bobotoh bukan sekedar penonton yang membeli tiket. Mereka adalah pemilik moral dari klub ini. Komisaris PT PBB menemui mereka di tengah hujan. Itu bukan sekedar gestur, itu adalah pengakuan. Dan pola ini tidak berhenti di satu momen. Setiap kali ada yang bergeser dari jalurnya, ada miliaran mata yang langsung melihat, dan mereka tidak menunggu izin dari siapapun untuk bersuara. Di Jerman, aturan itu dibuat oleh federasi dan ditulis dalam regulasi resmi. Di Bandung, aturan itu dibuat sendiri oleh miliaran orang yang tidak pernah tidur. Dan ketika pada 2018 seluruh sepak bola Indonesia diguncangkan skandal yang paling besar dalam sejarahnya, nama Persib disebut, tapi bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai contoh. 2018, Mata Najwa menayangkan sesuatu yang mengguncangkan Indonesia, rekaman percakapan, pertandingan yang sudah diatur sebelum dimulai, nama-nama yang tidak menyangka akan tertangkap. Di tengah investigasi yang menyeret banyak pihak, seorang pejabat Satgas Anti Mafia Bola menyebutkan 3 nama klub yang paling sulit ditembus. 3 klub yang pintu masuknya nyaris tidak bisa diketuk oleh para bandar. Persib ada di sana. Bukan karena mereka secara moral lebih tinggi dari klub lain. Penjelasannya jauh lebih sederhana dari itu, dan justru lebih kuat. Klub yang masuk ke dalam pengaturan skor hampir selalu punya satu kesamaan, masalah uang. Gaji yang tertunggak berbulan-bulan, pemain yang tertekan, kondisi yang membuat seseorang akhirnya terpaksa atau tergoda untuk mendengarkan tawaran yang seharusnya langsung ditolak. Persib tidak punya kondisi itu. Dengan keuangan yang sehat dan terstruktur, tidak ada pemain Persib yang harus berpikir 2 kali soal apakah gajinya akan masuk bulan ini. Dan ketika tidak ada celah finansial, tidak ada pintu yang bisa diketuk. Kemandirian finansial ternyata bukan hanya soal bisa membeli pemain bagus. Ia adalah benteng pertahanan pertama dari segala bentuk intervensi, dari luar lapangan maupun dari dalam lapangan. Kita kembali ke GBLA, ke malam itu. Spanduk sudah diturunkan dan didengar juga. Pertandingan sudah selesai, tapi ada sesuatu yang tidak ikut turun bersama kain putih itu. Sebuah prinsip yang tidak lahir dari peraturan tertulis manapun, yang tidak diperintahkan oleh siapapun, yang tumbuh sendiri dari bawah selama puluhan tahun. Persib hari ini berdiri di tempat yang tidak terbayangkan pada 2009. 2 gelar liga berturut-turut, nilai klub yang terus naik, pemain-pemain berkaliber internasional yang memilih Bandung, bukan karena terpaksa, tapi karena Persib adalah tempat yang serius, stabil, dan bermartabat. Dan itu tidak terjadi karena satu orang, tidak terjadi karena satu kebijakan, tidak terjadi dalam semalam. Di Jerman, aturan 50+1 ditulis dalam dokumen resmi dan dijaga oleh federasi. Di Bandung, aturan itu tidak tertulis di mana-mana, tapi ia hidup di dalam setiap orang yang pernah berdiri di tribun biru itu dan merasa bahwa Persib adalah bagian dari dirinya. Dan selama rasa itu masih ada, tidak ada kepentingan dari luar yang bisa masuk tanpa permisi. Apakah sistem ini perfect? Belum. Masih ada ruang untuk tumbuh, untuk lebih transparan, untuk lebih kuat. Tapi dibandingkan dengan rata-rata sepak bola Indonesia, jarak itu sudah sangat terlihat. Pertanyaan terbesar sekarang bukan tentang Persib. Pertanyaannya adalah tentang sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Apakah model ini bisa ditiru? Apakah klub lain bisa membangun sistem yang sama, di mana suporternya adalah penjaga, bukan sekedar penonton? Atau kultur seperti ini memang hanya bisa lahir dan hidup di satu kota? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, bukan sekedar setuju atau tidak, jelaskan alasannya. Karena percakapan seperti ini yang membuat sepak bola Indonesia bisa tumbuh lebih dewasa. Terima kasih sudah menonton Ar Football. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Persib juara!